warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Trinanda dengan NIM 877624989. Saya dari Universitas Terbuka Pokjar Kota Agung. Kali ini saya akan mempraktikkan mata kuliah praktikum IPA di SD tentang simbiosis. Dalam suatu ekosistem terdapat hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, serta dengan lingkungan yang saling ketergantungan. Hubungan timbal balik antar spesies makhluk hidup dalam suatu habitat tertentu, yaitu disebut dengan simbiosis. Ada 3 jenis simbiosis, yakni simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Sedangkan simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara dua organisme yang mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak yang lainnya dirugikan. Untuk mengetahui contoh-contoh dari simbiosis parasitisme, kita akan melakukan praktikumnya. Baik, untuk alat dan bahan yang perlu kita butuhkan yaitu ada alat tulis dan buku pengamatan. Di balik segarnya buah belimbing ada kisah hubungan yang merugikan, yaitu ulat datang dan memakan bagian buah maupun daun dan mengambil nutrisi dari pohon belimbing tanpa memberi manfaat. Inilah yang disebut dengan simbiosis parasitisme. Adapun hubungan antara manusia dan nyamuk, yaitu nyamuk menghisap darah manusia untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Sedangkan bagi manusia, gigitan nyamuk bisa menyebabkan gatal, bahkan menularkan penyakit seperti demam dan malaria. Hubungan ini, nyamuk yang diuntungkan sementara manusia yang dirugikan. Dan ada pula hubungan antara ulat dan daun pisang. Pohon pisang merupakan contoh simbiosis parasitisme, seperti ulat mendapatkan keuntungan berupa makanan dan tempat berlindung dari gulungan daun pisang. Sementara pohon pisang itu dirugikan karena daunnya itu dimakan dan digulung sehingga proses fotosintesisnya itu terganggu. Akibatnya pertumbuhan pohon menjadi melambat dan buahnya itu bisa jadi kecil-kecil. Serta ada hubungan pohon jambu dan benalu. Itu termasuk contoh dari simbiosis parasitisme. Sedangkan benalu menancapkan akar hisap ke jaringan pohon jambu untuk mengambil air dan zat hara. Sedangkan benalu itu diuntungkan karena mendapatkan makanan tanpa perlu fotosintesis dengan penuh. Sedangkan pohon jambu itu dirugikan karena nutrisinya itu dicuri, sehingga ranting yang ditumpangi oleh benalu menjadi kering, daun menguning, dan memproduksi buahnya itu menjadi menurun. Jika terlalu banyak maka inangnya akan mati. Dan ada pula hubungan antara kucing dengan kutu. Ini merupakan contoh dari simbiosis parasitisme. Kucing mendapatkan keuntungan berupa makanan dari darah kucing dan tempat hidup yang sangat hangat di bulunya. Dan sedangkan kucing itu dirugikan karena kehilangan darah, kulit iritasi, gatal berlebihan, dan beresiko terkena cacing pita atau penyakit lainnya yang dibawa oleh kutu. Semakin banyak kutu, kucing akan anemia bahkan mati, terutama pada anak kucing. Kesimpulan hari ini adalah ada 3 jenis simbiosis yang terjadi dalam hubungan antara organisme. Salah satunya adalah parasitisme. Simbiosis parasitisme terjadi pada hubungan antara 2 jenis makhluk hidup yang berbeda, yang mana satu pihak diuntungkan atau parasit, sedangkan pihak yang lainnya itu dirugikan atau inang. Hubungan tersebut membawa keuntungan bagi kelangsungan hidup parasit dengan memperoleh sari makanan dalam jumlah yang banyak, serta dalam kurun waktu yang tertentu. Keberadaan parasit dapat menyebabkan kematian bagi makhluk hidup yang ditumpanginya. Sekian percakapan hari ini, sekian dan terima kasih.